Tulis semua yang kita lihat, alat-alat di rumah, dan semua tanyakan pada diri kita, yang mana yang buatan kita. Ya. Hasilnya kita sadar kalau kita semua punya utang budi yang luar biasa pada banyak orang. Hasil yang kedua, ternyata semua orang sudah berkarya untuk sesama. Pertanyaan berikutnya, Anda sudah berkarya apa untuk sesama? Paham? Paham? Akan ada dorongan dari dalam diri kita untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya tanpa menunda. Dan itu semua harus dipraktekkan. Percuma ngaji dengan saya kalau nggak praktek. Karena apa? Karena ngaji yang sebenarnya bukan di sini. Ngaji yang sebenarnya di kehidupan nyata. Bukan di fakta, tapi di fakta. Paham ya? Oke, baik. Pertanyaan. Hidup hanya mementingkan diri sendiri adalah melanggar hukum alam. Jujur ya? Jawab. Hidup kita selama ini mementingkan siapa? Jujur ya? Mementingkan siapa? Mementingkan siapa? Diri sendiri. Dapat uang banyak hanya untuk diri sendiri. Panen banyak hanya untuk diri sendiri. Bahkan jika perlu, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya biar orang lain tidak punya, nggak peduli. Yang penting dirimu berlimpah banyak. Begitu? Yuk, sekarang kita tanya pada diri kita. Hidup untuk sesama, tadi hukum alam. Berarti hidup untuk diri sendiri, melanggar hukum alam. Jadi kalau begitu, selama hidup kita selaras dengan hukum alam atau melanggar hukum alam? Itulah akibatnya. Hidup menjadi terbatas, penuh dengan penderitaan, penuh dengan konflik, itu gara-gara mementingkan diri sendiri. Yuk, jujur sekarang. Jadi ada yang namanya berkah hidup, ada yang namanya makna hidup. Beda. Berkah hidup itu kita menemukan potensi apa yang ada pada diri saya, sehingga saya dalam hidup ini memerankan sesuatu yang di peran itu saya senang melakukannya. Itu yang disebut dengan personal genius zone. Zona genius personal. Saya kasih tahu ya. Bagi Allah, semua manusia itu ranking 1 di bidangnya. Hanya di sekolah, kemudian ada ranking 1, ranking 2, ada ranking 35. Hanya di sekolah. Kenapa? Karena sekolah menganggap semua murid sama. Karena dikasih seragam. Saya cuma khawatir aja guru-guru di sekolah itu tidak bisa melihat keunikan siswanya. Sehingga seluruh siswa harus mencapai keahlian yang sama. Padahal golongan darahnya beda, tipe otaknya berbeda, datang ke dunia dengan wajah yang berbeda. Artinya mereka ini harus dihargai sebagai manusia yang berbeda. Kalau anak sukanya olahraga, jadi dipaksa matematika dong. Kan harusnya begitu. Dia senangnya main gitar, jangan dipaksa untuk belajar yang lain. Biarkan dia melakukan yang dia suka. Ikhlas itu akan muncul di situ. Ikhlas itu akan terjadi kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka. Jujur ya, ada yang berat untuk masuk kerja hari Senin? Acungkan tangan. Ada yang senang nggak ketika mau libur kerja hari Sabtu Minggu? Acungkan tangan. Sebetulnya saya udah tahu, walaupun tidak acungkan tangan. Yang jelas
Kalau kita itu hari Senin merasa kerja, hari Selasa merasa kerja, hari Jumat merasa kerja, hari Sabtu dan Minggu libur, itu ada masalah dengan kerjaan kita. Artinya kita tidak menemukan pekerjaan yang kita suka. Kalau kita menemukan pekerjaan yang kita suka, saya pastikan waktu itu bahkan tidak terasa habisnya. Betul? Bahkan luar biasanya kita tidak merasa kita tuh bekerja. Ini masalah besar kita. Kenapa? Karena kita tidak menemukan kita jeniusnya di mana. Yuk sekali lagi. Temukan berkah hidup, selanjutnya temukan makna hidup. Nih ya, ada yang punya keahlian menyanyi. Suaranya bagus. Dia kalau nyanyi lagu apa saja bisa. Sunda bisa, Inggris bisa, semua lagu-lagu suku manapun bisa. Wah, memang dia berbakat di situ. Jenius? Jenius. Bakal diundang nggak oleh orang? Diundang. Dapat berkah? Dapat. Hak apa kewajiban? Hak apa kewajiban? Dia diberi keahlian oleh Allah, dia menemukan berkahnya, kemudian dia menghibur orang, maka dia mendapatkan sesuatu. Yang dia dapat hak atau kewajiban? Hak, pintar. Kewajiban dia apa? Membagikan yang dia dapat untuk menyenangkan orang lain. Baru dia sudah menunaikan kewajiban. Siapapun yang sudah berhasil menunaikan kewajiban, itu namanya dia sudah menemukan makna hidup. Nah, masalah kita berkah hidup belum ketemu sampai sekarang. Betul? Boro-boro ikut ngaji. Seperti ini. Habis waktu untuk mencari nafkah. Karena apa? Kalau kerja dapat uang, tidak kerja tidak dapat uang. Akibatnya tidak mungkin ada di kelas-kelas seperti ini. Jadi para hadirin semua yang hadir di tempat ini, itu orang-orang yang berkecukupan. Bisa ngaji itu mahal. Betul nggak? Karena banyak orang yang sekarang tidak ada di sini. Karena kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak dapat uang. Karena mereka kerja hari itu, dapat uang hari itu, dan habis hari itu. Dan kalau besok tidak bekerja, dia tidak punya apa-apa. Kalian ada di sini, bisa ngaji dari Surabaya, dari Kebumen, bisa ke sini, meninggalkan keluarga. Pasti keluarga sudah disiapkan uang kan? Pasti cukup kan? Pasti ada beras kan? Itu kemewahan yang luar biasa dari Allah. Udah gitu ngajinya, ngaji kesadaran. Habis ngaji tambah sadar. Bukan habis ngaji tambah enggak sadar. Tambah keren lagi. Itu karma baiknya banyak itu. Ngerti sekarang? Ada berkah hidup, ada mana hidup. Yuk, sekarang tanya lagi pada diri kita. Sudah ketemu berkah hidupnya belum? Kalau berkah hidup belum ketemu, maka sampai hari ini kita belum bisa bermakna hidupnya. Karena makna hidup itu baru ketemu kalau berkahnya sudah ketemu. Bagaimana kita bisa membantu orang kalau kita juga justru harus dibantu? Betul nggak? Bagaimana bisa menerangi orang kalau kita masih dalam kegelapan? Bagaimana kita bisa membangunkan orang? Kita juga masih tidur. Bagaimana kita bisa mengingatkan orang yang lupa? Kita sendiri masih mabuk. Paham? Tuh, makanya leluhur kami di tanah Jawa Barat ini ngasih ilmu yang luar biasa. Sing bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nyaangan kanu poekeun, sing bisa nepak kanu poho, anteur anu keung. Hebat. Jadi orang tua kita ini, leluhur kita itu mengajarkan iman bukan sebagai kepercayaan lagi. Tapi iman itu sudah nyurup menjadi akhlak. Makanya ciri orang yang beriman, kata Rasulullah. Ciri orang yang beriman itu, kata Rasulullah. Tidak disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak. Sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Hebat.
Jadi iman itu cirinya itu adalah kita menjadi orang yang bermakna, bernilai bagi sesama. Pertanyaan saya, adakah di ruangan ini yang hidupnya tidak mau bernilai? Ada? Saya pastikan tidak ada. Tetapi tidak berusaha agar hidupnya bernilai. Itu yang jadi masalah. Membiarkan dirinya dalam keadaan lupa. Lupa bahwa sesungguhnya dia dikasih berkah yang luar biasa oleh Allah. Jadi dari ujung sana sampai ujung sini, dan semua yang ikut kajian di media sosial saat ini, saya pastikan buat kalian semua, kalian itu datang ke dunia ini direncanakan Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Kalian semua hebat. Kenapa tidak hebat? Salah asuh pada dirimu sendiri. Awas, jangan menyalahkan orang lain ya. Kita salah asuh ketika mengasuh diri sendiri. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan orang tua. Orang tua sudah berjasa luar biasa. Mereka telah menjadi marga lantaran kita lahir ke semesta ini. Kita salah asuh pada diri kita sendiri. Ulangi ya, kalau hidup kita hari ini tidak menakjubkan, kita salah asuh pada diri kita sendiri. Oke? Yuk lanjut dulu. Jadi berkah hidup itu apa? Menjadi profesional dalam bidangnya. Karena setiap kita ini sebetulnya dikasih kesempatan untuk menjadi jenius. Dan saya percaya semua kita itu jenius. Lah, kok saya belum menemukan saya jeniusnya di mana? Karena selama ini tidak ngaji diri. Selama ini tidak berusaha mengenali diri sendiri. Itulah pentingnya kita profiling diri kita. Saya jenius di bidang apa? Temukan berkahnya di situ. Tapi belum selesai. Setelah berkahnya ditemukan, tugas kita berikutnya adalah membagikan berkah itu supaya kita jadi orang yang bermakna. Itu namanya kita sudah mematuhi hukum alam. Kenapa? Hidupnya buat sesama. Yuk, saya mau tanya. Ada sungai yang meminum airnya sendiri? Ada pohon yang pelit, tidak mau berbagi buahnya buat manusia. Ya, hari ini dia berbuah, besok udah hilang dimakan dirinya. Ada? Sungai tidak meminum airnya sendiri. Setuju? Berarti sungai diciptakan oleh semesta supaya dia bermakna bagi sesama. Memenuhi hukum alam? Yes. Pohon tidak memakan buahnya sendiri. Setuju? Setuju? Oke. Berarti pohon memenuhi hukum alam? Oke. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Setuju? Bahkan siapa tahu sampai sekarang matahari tidak pernah merasakan sinarnya. Karena semua sinarnya diberikan buat semua makhluk. Bahkan matahari tidak pernah terlambat bangun. Walaupun para penontonnya masih tidur. Betul nggak? Jamnya bangun matahari itu. Dan gak peduli. Dia bangun karena apa? Dia memenuhi hukum alam. Bahkan saat para penontonnya masih pada tidur, matahari langsung saja melakukan pertunjukan. Karena matahari tidak butuh kalian. Karena matahari tugasnya adalah memenuhi hukum alam, menyinari alam semesta. Bahwa kalian masih tidur, masih ngumpat di kamar, tidak kebagian sinar, matahari tidak pernah mengurungkan perannya dalam semesta. Hebat. Pertanyaan saya, mulia mana kita dengan sungai? Udah ngaji gini baru. Padahal kemarin-kemarin manusia adalah makhluk yang paling mulia. Tar dulu, manusia yang mana?
Jadi kita ini terlalu overconfidence. Terlalu percaya diri. Pohon pisang saja, dia menghasilkan buah pisang sampai mau jatuh. Saking banyaknya itu buah pisang. Tidak ada satu buah pisang pun yang dimakan oleh dia. Dan setelah matang, setelah tua, dipersembahkan buat manusia. Saya mau nanya sama kalian semua, pinter enggak? Ada enggak pohon pisang yang memikirkan tempat istimewa setelah hidup? Kata pohon pisang, karena saya sudah menyumbangkan semua pisang karya saya, maka saya minta disediakan surga. Ada? Ada enggak? Yang suka ngarang-ngarang tempat istimewa setelah kematian siapa? Siapa? Jangan bilang manusia dong, saya. Karena belum tentu manusia. Karena nanti saya mau cerita manusia itu siapa. Sebentar lagi. Minum dulu ya. Bismillah. Hari ini ngajinya nggak berat ya, nggak berat hari ini. Dibuat ngajinya jadi ringan-ringan hari ini. Tapi semoga setelah ini kita semuanya jadi sadar. Duh, betapa banyak ya utang budi saya. Kapan saya membayarnya? Udah gitu tiap hari hanya bikin onar, menebarkan kebencian, menebarkan fitnah, menebarkan berita hoax, meracuni ruang kehidupan. Kalah sama pisang, kalah sama sungai, kalah sama matahari. Bunga tidak menebar keharuman untuk dirinya sendiri, setuju? Buat siapa harumnya bunga? Semua dipersembahkan buat semesta. Tangan kanan tidak bisa menggaruk tangannya sendiri, setuju? Setuju? Minta bantuan siapa? Tangan kiri. Makanya jangan suka bilang sembarangan soal tangan kiri. Awas itu tangan setan. Selama ini kita di paradigma seperti itu. Seakan-akan kiri itu jelek. Sampai anak pun dimarahi ketika nerima uang pakai tangan kiri. Awas itu tangan setan, kan tangan anakmu. Berarti anakmu? Nah loh. Karena itu paradigma sudah nempel di sini, ya sudah seperti itu. Padahal tangan kanan gatal, yang garuk tangan kiri. Tangan kiri gatal, yang garuk tangan kanan. Itu artinya apa? Ini saja Allah berikan pelajaran kepada kita bahwa tangan kanan diciptakan untuk sesamanya. Tangan kiri diciptakan untuk sesamanya. Kenapa manusia hidupnya tidak untuk sesama? Saya sering diklaksonin orang, cuman gara-gara saya dengan istri saya, nah istri saya yang ini nih, supaya kenal dulu istri saya. Ini, pokoknya di ruangan ini paling cantik deh, menurut saya. Ini, ya menurut saya. Gara-gara apa? Gara-gara kami ini kemanapun pergi, begitu lihat orang, kemarin lihat ada orang jualan sayur, sudah sepuh, mana hujan. Udah, ya, berhenti. Kita nggak beli sayurnya, udah sayurnya bagikan aja. Pokoknya udah, ya, dibayarin aja sayurnya semua. Dan bahagianya luar biasa saat melihat beliau tersenyum. Dan saya juga nggak butuh sayur. Lah, baru aja orang kerja di rumah, Pak, BACF. Tenang kayak siang ayam ngintun. Tahu-tahu udah 3 karung aja. Bukan hanya beras, segalanya. Botolnya,
Jadi ternyata hidup itu gratis semuanya. Kalau kita sudah bisa letting go. Sudah bisa melepaskan semuanya. Tidak ada rasa khawatir. Makanya saya bilang kalau ada orang ke rumah, maaf ya. Ini teman-teman dari sini ke rumah. Silakan kalian di rumah ada beras, ambil beras. Saya tidak pernah ngumpetin rezeki di rumah. Tidak pernah dimasukkan ke gudang gitu, enggak pernah. Biarkan beras itu kelihatan supaya kalau orang yang butuh bisa minta. Ternyata semakin terbuka semacam itu, semakin banyak yang datang. Itu hukum alam. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Gratis hidup itu kalau kita sudah bisa membuka kerannya. Maaf ya, kalau susah, beras aja susah, ada masalah dengan dirimu. Ada masalah di sini. Belum melepaskan. Karena kita terjebak oleh kesenangan untuk mengumpulkan. Tidak mau melepaskan. Makanya kita tidak akan pernah bahagia sepanjang hidup seperti itu. Nih saya kasih tahu. Orang-orang yang melanggar hukum alam hidupnya mementingkan diri sendiri. Jauh dari bahagia. Cepat tua. Banyak penyakit. Saya tahu sih. Siapa-siapa di sini yang begitu saya tahu. Bahkan kita makan makanan tidak ada hasil tanaman kita sendiri, bukan? Betul? Bunda, mau makan buah nanam dulu? Makan rambutan nanam dulu? Makanya saya di sana tuh di kebun, di Jelekong itu. Setiap ada yang ngasih bibit sama saya, langsung saya tanam. Subuh-subuh saya tanam. Kenapa? Saya belum tentu memetik buahnya. Karena saya sadar, saya hari ini mendapatkan buah dari hasil tanaman orang. Makanya saya nanam sebanyak-banyaknya. Siapa saja yang metik, udah gak usah dipikirkan. Coba kalau semua kita, aduh saya kalau nanam kelapa, umur saya 70. Kelapa 10 tahun. Gak jadi deh. Kenapa? Ya nanti kalau saya yang nanam orang lain yang metik. Rugi dong saya. Orang yang tipe-tipe kayak gitu. Aduh. Stroke. Sudah bisa ditebak penyakitnya apa. Sudah bisa ditebak. Bahkan sekarang saya tuh udah dikasih tahu ya oleh semesta. Orang penyakitnya ini pribadinya begini. Orang penyakitnya itu pribadinya begini. Aduh itu sudah berbanding lurus. Itu tidak salah lagi. Makanya sekarang ada yang namanya pengobatan holistik. Mengobati sesuatu bukan di akibatnya. Sebabnya diobati. Sebabnya. Ya. Obat itu hadirin. Hanya meniadakan rasa sakit. Tidak menyembuhkan penyakit. Karena sumber penyakitmu secara fisik yang namanya simptom. Psikosomatis itu sebetulnya masalahnya karena jiwa kita kotor. Mental kita amburadul. Masalah kita sebenarnya di situ. Kontribusi dari itu 75% terhadap penyakit fisik. Makanya yang sakit-sakit fisiknya udah 2 aja perlu perbaiki. 1 jiwanya dibersihkan, 2 mentalnya diperbaiki. Itu saja. Cara berpikirnya diubah. Saya jamin 75% sehat. Ini banyak penyakit. Ya? Oke. Lanjut ya. Ulangi lagi. Yang mengikuti hukum alam akan dapat berkah. Yang melanggar hukum alam pasti dapat musibah. Clear sampai sini? Oke.
Jadi kenapa banyak musibah? Musibah itu kata Allah bukan dariku. Itu hasil buah tanganmu sendiri. Oke? Oke. Siapa yang pernah naik pesawat? Cungkan tangan. Oh, alhamdulillah ya, udah naik pesawat. Waktu naik pesawat mikir nggak kenapa pesawat bisa terbang? Udah yakin saya, udah yakin naik pesawat pasti langsung tidur itu. Pernah memikirkan nggak bagaimana proses pesawat itu secara evolutif dari sejak diciptakan dari yang sederhana sampai sekarang menjadi pesawat yang sangat aman untuk kita naiki. Karena kecelakaan pesawat itu jarang, sangat berbeda dengan kecelakaan mobil. Makanya pesawat itu dirancang sedemikian rupa, luar biasa. Pernah nggak memikirkan bagaimana ya bisa terbang? Pasti enggak. Oke, lihat saya semuanya, lihat saya semua nih, sini. Di sini ada udara, yakin? Oke. Pernah nggak memikirkan udara yang ada di sekitar kita ini terdiri dari molekul apa saja? Pernah mikir? Pasti enggak. Saya juga bingung kalian tuh mikirnya apa sebetulnya. Di sini ada hidrogen, nitrogen, karbon dioksida, karbon monoksida. Ada banyak molekul dan kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak molekul udara yang ada di sini. Yang jelas setiap molekul yang ada di sini tidak diam. Dia terus bergerak secara acak. Kalau dia bergerak secara acak, artinya setiap molekul-molekul yang ada di sini akan bertabrakan dengan molekul-molekul yang lain. Saat dia bertabrakan dengan molekul yang lain, maka kecepatan masing-masing molekul akan berubah. Karena kecepatannya berubah, maka ada laju perubahan kecepatan. Sehingga ketika tabrakan itu akan ada transfer energi. Dalam bahasa fisika akan terjadi yang namanya transfer momentum. Laju perubahan momentum itu yang namanya tekanan persatuan luas. Sehingga timbul yang namanya tekanan udara. Karena orang paham udara ini punya tekanan, akibat dia mengalami laju perubahan momentum persatuan luas, kemudian orang berpikir, oh kalau ini ada tekanan, berarti sesungguhnya ini nggak kosong. Betul? Maka diciptakanlah yang namanya pesawat. Pesawat itu memenuhi hukum alam, namanya hukum Bernoulli. Karena yang pertama menemukan hukum itu namanya Bernoulli, orang Perancis. Jadi diciptakanlah pesawat sedemikian sehingga kecepatan udara di atas pesawat dengan kecepatan udara di bawah pesawat harus berbeda. Kecepatan udara di atas pesawat harus lebih besar daripada kecepatan pesawat di bawah pesawat. Sehingga tekanan udara di atas jauh lebih kecil dibandingkan tekanan udara di bawah. Itulah terjadi perbedaan tekanan. Itu yang menyebabkan adanya gaya angkat. Perbedaan tekanan dikalikan luas badan pesawat, itu yang namanya gaya. Sehingga itu yang menyebabkan ada gaya angkat. Jadi nggak usah khawatir. Sepanjang di setiap pesawat itu terbang ada udara, ada tekanan udara, sepanjang itu gaya angkat tetap akan ada. Untuk apa gaya angkat? Melawan gaya gravitasi bumi. Saya mau nanya sekarang, pasti nggak ngerti kan? Mikir yang kayak gitu aja sudah gak kepikiran. Yang penting naik pesawat dan tidur. Yang penting nanti sampai di sana bisa belanja, gitu kan? Ya, bagaimana kita bisa mengenali cara semesta bekerja? Yang gitu aja nggak kepikiran. Bahkan mungkin kalau ditanya, ya, coba, kenapa mobil bisa bergerak? Kenapa bensin bisa berubah menjadi putaran roda ban? Yang gitu saja mungkin tidak pernah kepikiran. Bagaimana bisa menghargai karya orang kalau kita tidak mau berpikir? Itu masalahnya. Karya orang saja tidak dihargai. Apalagi karya Allah. Af'alnya Allah. Tapi jujur ya, jujur.
Orang yang bikin pesawat itu kaya nggak? Kaya nggak? Kaya. Berkah bukan itu? Berkah. Kenapa dia dapat berkah? Karena dia mampu memanfaatkan hukum alam. Ada hukum alam nih di sini. Kalau udara itu punya tekanan. Karena dia punya tekanan, maka direkayasa dengan menciptakan pesawat sehingga terjadi perbedaan tekanan di atas pesawat dengan di bawah pesawat. Itu yang menimbulkan gaya angkat. Sehingga orang ini karena menggunakan hukum alam, selaras dengan hukum alam, dapat berkah? Dapat berkah. Ini bukti kalau selaras dengan hukum alam dapat berkah. Pernah naik kapal laut? Acungkan tangan. Oh, luar biasa. Kenapa kapal laut bisa berjalan? Karena ada hukum alam. Namanya hukum Archimedes. Setiap benda yang tenggelam dalam suatu zat cair, dia akan mendapatkan gaya angkat ke atas. Namanya gaya Archimedes. Gak perlu saya jelaskan, pusing kalian nanti. Yang jelas hukum Archimedes hukum alam bukan? Sunatullah bukan? Nah, orang menciptakan kapal. Orang menciptakan kapal kaya? Kaya. Kenapa? Dia dapat berkah. Kenapa dia dapat berkah? Karena selaras dengan hukum alam. Wah, kalau saya urai semuanya, subhanallah. Itulah luasnya pengetahuan. Bapak Ibu, terasa nggak hidup di zaman di mana HP ini sudah ada di genggaman kita? Terasa? Saya percaya di ruangan ini ada yang pernah hidup tanpa HP. Kalau lihat usianya, ada ya? Oke. Di ruangan ini pasti ada orang yang pernah hidup di mana dulu telepon itu pakai kabel. Ada ya? Kalau lagi masak di dapur, kemudian ada kring, kring, lompat heula kan di dapur? Betul nggak? Begitu sampai di tempat telepon, udah nggak ada lagi yang telepon. Kelamaan jalannya, betul nggak? Ini saya kalau lihat wajah-wajah ini, wajah-wajah masa lalu. Pernah hidup begitu? Ada yang pernah hidup di zaman di mana bikin tulisan harus pakai mesin tik, masih ingat ya? Sudah selesai satu lembar, kemudian yang terakhir karena ngantuk, cek, salah ketik. Itu digantinya selembar, Pak. Masih ingat ya? Masih ingat? Oke. Kita hidup di zaman di mana teknologi begitu luar biasa memanjakan kita. Kenapa? Karena lahirlah orang-orang yang mau memanfaatkan hukum alam.